Hai, aku Muhammad Ramdan Fazi dari kelas 12F. Ikuti aku yuk melihat keseruan liputan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada saat Ramadan. Hitung-hitung ngabuburit loh guys. Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Marhaban ya Ramadan. Momen Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Meningkatnya konsumsi masyarakat selama bulan suci ini, terutama untuk kebutuhan berbuka puasa, sahur, dan persiapan Hari Raya Idul Fitri nanti, sehingga membuka nih peluang emas bagi UMKM untuk meningkatnya penjualan. Berbagai produk khas Ramadan seperti makanan dan minuman takjil, kue kering, busana muslim, hingga pernak-pernik dekorasi rumah yang menjadi incaran konsumen. Hal ini mendorong para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan produk-produk yang menarik dan sesuai dengan selera pasar. Selain itu, kemudahan akses di platform digital dan media sosial juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan UMKM selama Ramadan. Biasanya tuh banyak tuh kayak yang di TikTok Shop, adanya diskon besar-besaran. Terus juga ada promosi, biasanya video pendek reels di FYP kalian tuh mengenai promosi dagangan UMKM-nya, sehingga banyak konsumen-konsumen yang tertarik. Dengan demikian, Ramadan tidak hanya menjadi momen peningkatan spiritual, tetapi juga menjadi momen peningkatan ekonomi bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM selama bulan Ramadan merupakan fenomena tahunan yang memiliki latar belakang yang kuat. Pada bulan suci ini terjadi perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, di mana permintaan akan berbagai produk dan layanan meningkat pesat, terutama yang berkaitan dengan persiapan buka puasa, hidangan khusus Ramadan, pakaian muslim, dekorasi rumah, dan hadiah untuk Hari Raya Idul Fitri seperti hampers. Peningkatan permintaan ini menciptakan peluang emas bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka. Banyak nih UMKM yang secara khusus memproduksi atau menjual produk-produk musiman yang relevan dengan kebutuhan Ramadan, seperti kayak takjil, kue kering, busana muslim, dan perlengkapan ibadah. Selain itu, banyak juga nih UMKM yang menawarkan layanan atau catering atau pengiriman makanan untuk memudahkan masyarakat dalam mempersiapkan hidangan berbuka puasa dan sahur. Faktor lain yang mendorong peningkatan UMKM selama Ramadan ini adalah semangat kebersamaan dan berbagi yang kuat di masyarakat. Banyak nih orang yang mencari produk atau layanan dari UMKM lokal untuk mendukung perekonomian komunitas mereka. Selain itu, platform digital dan media sosial juga memainkan peran penting dalam mempromosikan produk dan layanan UMKM selama Ramadan, memungkinkan mereka untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Jadi, secara keseluruhan, peningkatan UMKM selama Ramadan tidak hanya memberikan manfaat bagi ekonomi para pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Tentu, berikut beberapa contoh UMKM yang sukses meraup keuntungan selama bulan Ramadan, beserta faktor-faktor yang mendorong kesuksesan mereka. Yang pertama, UMKM makanan seperti takjil dan hidangan khas Ramadan. Contohnya seperti di dekat rumah aku ada namanya usaha rumahan Pizza Pak D di Kebon Jeruk yang dikelola oleh Pak D itu sendiri. Usaha ini fokus pada pembuatan dan penjualan seperti pizza rumahan, dibuat dengan cara sendiri dan memiliki citra rasa yang sangat enak tentunya. Lalu, Pizza Pak D ini memiliki pemasaran yang efektif. Ia hanya memanfaatkan media sosial dan platform pesan antar makanan untuk mempromosikan produknya. Selain itu, Pizza Pak D memiliki pelayanan yang baik. Pak D selalu ramah dan responsif terhadap permintaan pelanggan, sehingga menciptakan pelanggan yang setia. Makanya dari dulu waktu aku kecil tuh, kalau misalnya di dekat masjid aku itu, kalau Pizza Pak D udah jualan, tandanya beneran puasa loh guys. Hahaha.
Yang kedua, UMKM minuman segar dan kekinian. Contohnya, gerai minuman es segar Ramadan milik Mas siapa ya, maaf aku lupa namanya, pokoknya ada di daerah Binus. Nah, gerai ini menawarkan berbagai jenis minuman segar seperti adanya es buah, es campur, dan kayak minuman kopi-kopi gitu. Dengan rasa yang sangat enak banget dan gak terlalu manis dan benar-benar pas. Lalu, lokasinya itu strategis. Dia berlokasi di depan atau di pinggir jalan Binus, kampus Binus, pastinya kalian tahu. Itu ramai banget orang yang berlalu di situ. Lalu harganya juga terjangkau. Dia menawarkan harga yang kompetitif sehingga menarik dan minat pembeli dan dari berbagai kalangan. Baru datang nih kayak rasanya aja masih aman jadi dari segi rasanya Nah, menurut kakak-kakak penjualan es segar yang aku wawancara itu, strategi yang dia pakai itu hanya dari harga yang terjangkau serta cita rasanya dulu. Karena beliau itu baru buka dagangannya guys. Tapi, tahu nggak sih, ada beberapa nih strategi pemasaran yang efektif bagi kalian atau bagi para pelaku UMKM yang baru merintis usahanya pada saat bulan Ramadan. Yang pertama, memanfaatkan media sosial dengan optimal, yaitu dengan konten yang relevan. Buat konten yang sesuai dengan tema Ramadan seperti resep takjil, tips memilih busana muslim, atau ide hampers lebaran. Lalu gunakan foto dan video yang menarik untuk menarik perhatian publik ataupun penonton. Yang kedua, menawarkan promo dan paket khusus Ramadan. Tentunya berikan diskon yang menarik, yaitu berikan diskon khusus untuk produk atau layanan tertentu selama bulan Ramadan. Lalu berikan paket bundling, yaitu tawarkan paket bundling dengan produk atau layanan yang saling melengkapi dengan harganya tentunya yang lebih hemat ataupun lebih murah. Lalu berikan promo buy one get one atau beli satu gratis satu. Karena promo ini tuh selalu efektif loh guys untuk menarik para minat pembeli. Lalu yang ketiga itu meningkatkan pelayanan pelanggan. Tentunya dari segi responsif dan ramah. Tanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat dan ramah. Lalu yang keempat tentunya dari segi kemasan yang menariknya ya guys. Gunakan kemasan yang menarik lalu juga rapi tentunya untuk meningkatkan nilai produk. Lalu yang terakhir yang kelima, mengoptimalkan pemasaran official dengan mengikuti bazar Ramadan, yaitu partisipasi nih dalam bazar Ramadan dapat menjadi cara efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Meningkatnya aktivitas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM selama bulan Ramadan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Nah, peningkatan ini tidak hanya dirasakan oleh para pelaku UMKM, tetapi dirasakan juga oleh masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa dampak positif yang timbul, yaitu ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Nah, pada bulan Ramadan ini seringkali nih menjadi momen panen bagi para pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor makanan, minuman, dan juga pakaian. Peningkatan permintaan konsumen ini mendorong mereka nih untuk meningkatkan produksi dan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Lalu, peningkatan pendapatan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, para pelaku UMKM ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu berikutnya adalah penciptaan lapangan kerja. Nah, peningkatan aktivitas UMKM selama Ramadan juga menciptakan lapangan kerja baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelaku UMKM seringkali nih membutuhkan bantuan tambahan untuk memenuhi permintaan yang meningkat, sehingga mereka memperkerjakan tenaga kerja tambahan. Nah, selain itu, peningkatan aktivitas UMKM juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti kayak sektor transportasi, logistik, dan jasa keuangan yang juga menciptakan lapangan kerja baru. Lalu pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, aktivitas UMKM yang meningkat selama Ramadan mendorong nih pertumbuhan ekonomi lokal, perputaran uang yang lebih tinggi di tingkat lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong nih pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu, UMKM seringkali menggunakan bahan baku dan produk lokal, sehingga peningkatan aktivitas mereka juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor produksi lokal.
Lalu, penguatan ekonomi komunitas, yaitu UMKM seringkali beroperasi dalam komunitas lokal, sehingga peningkatan aktivitas mereka juga memperkuat ekonomi komunitas. Para pelaku UMKM saling mendukung, dan bekerja sama menciptakan jaringan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Selain itu, aktivitas UMKM juga seringkali melibatkan partisipasi masyarakat lokal, seperti dalam penyediaan bahan baku dan penjualan produk, sehingga memperkuatkan ikatan sosial dan ekonomi dalam komunitas. Lalu berikutnya itu mendorong inovasi dan kreatif. Nah, persaingan yang meningkat ini selama bulan Ramadan mendorong pelaku UMKM untuk berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan produk dan layanan yang menarik bagi konsumen. Hal ini menghasilkan beragam pilihan bagi konsumen dan mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan. Lalu berikutnya, dengan semakin banyak UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk menjualan, hal ini juga mendorong para pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang digital marketing. Secara keseluruhan, peningkatan aktivitas UMKM selama Ramadan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkat pendapatan dan kesejahteraan bagi para pelaku UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi komunitas. Oke, cukup sekian ngabuburit bareng aku, yaitu mengikuti liputan mengenai UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ikan lele. Terima kasih, Le.